Pertandingan berhasil didominasi oleh Persib Bandung, namun sayang tumpul di sepertiga akhir. Lagi-lagi Persib Bandung harus kehilangan poin setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Arema Malang. Seperti apa jalannya pertandingan? Kita bahas. Oke, sesuai dengan yang sudah diprediksi di video previewnya Persib melawan Arema, pertandingan berlangsung satu arah gitu ya. Jadi Persib memegang jalannya pertandingan, Arema sendiri bermain dengan low block sambil sempat di babak pertama melakukan beberapa transisi cepat gitu ya. Tapi selebihnya sepanjang pertandingan Arema benar-benar hanya fokus untuk bertahan. Oke, di video kali ini akan dilakukan analisa pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC kemarin gitu ya. Kita akan melakukan analisa secara teknis dan saya akan tampilkan beberapa ilustrasi sehingga memudahkan teman-teman dalam menerima penjelasannya gitu ya. Kalau menurut teman-teman video yang seperti ini itu bermanfaat, boleh di-subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari starting line up dan lagi-lagi gitu ya, seperti sudah menjadi kebiasaan bagaimana setiap tim yang melawan Persib Bandung itu akan melakukan eksploitasi sisi kanan pertahanannya Persib Bandung. Hal itu juga terjadi di Arema FC kemarin. Gabriel Silva atau Gabi gitu ya, yang biasa bermain sebagai sayap kanan, di pertandingan lawan Persib dirubah jadi sayap kiri. Tujuannya untuk eksploitasi sisi kanan pertahanan Persib karena biasanya diisi oleh Kakang Rudianto. Bojan Hodak sudah mengantisipasi ini dan kejutan besar dari Bojan Hodak adalah dia memakai kuota U23-nya di posisi kiper Fitrah Maulana. Teja Paku Alam dicadangkan gitu ya, di sisi kanan diisi oleh Frans Putros. Kalau dilihat sepanjang pertandingan sebenarnya itu adalah hal yang positif, terlihat bagaimana Gabi tidak terlalu leluasa gitu ya dalam duel 1v1 juga. Kalaupun dia berhasil lewat tapi sudah berhasil di-delay dulu oleh Frans Putros sehingga secara pertahanan di kotak penalti Persib sudah siap juga gitu ya. Dan yang paling berpengaruh adalah bagaimana penyerangan di sisi kanan Persib itu lebih hidup karena Frans Putros itu lebih fasih dalam melakukan overlap gitu ya. Lalu kejutan berikutnya adalah di posisi striker di mana Ramon Tanki tidak masuk dalam DSP, bahkan di bangku cadangan pun tidak gitu ya, karena memang dalam kuota 9 pemain asing yang ada di DSP, Bojan harus membuang 2 pemain, dan 2 nama yang tidak ada di DSP kemarin adalah Layvin Kurzawa dan juga Ramon Tanki. Untuk sisi serangan, Bojan memilih Andrew Yung dan juga Sergio Castel. Agak mengejutkan sebenarnya mengingat Ramon Tanki juga sudah mulai rajin mencetak gol gitu ya. Tapi kalau saya lihat mungkin rencana Bojan kenapa menggunakan Andrew Yung dan Sergio Castel adalah seperti disebutkan di preview ya, Arema akan bertahan dengan 5-4-1 di mana ada 3 back yang selalu ada di kotak penalti. Oleh karena itu dibutuhkan striker yang memang lebih mobile, yang bisa mengeksploitasi ruang di luar kotak penalti gitu ya, dan juga memiliki kontrol bola yang bagus. 2 atribut itu dimiliki memang oleh Andrew Yung dan juga Sergio Castel gitu ya. Walaupun begitu melihat kita pertandingan kemarin, ya bisa dibilang bisa enggak juga gitu ya, karena justru ketika di akhir-akhir ketika Persib deadlock, mungkin kalau ada Ramon Tanki bisa dimanfaatkan untuk duel-duel udara gitu ya. Tapi ya seperti itulah resiko pelatih gitu ya, harus memilih gitu. Karena misalkan nih kemarin juga Jung dan Ramon Tanki tetap skornya 0-0, pasti Bobotoh akan mikirnya, wah kenapa sih Ramon Tanki dipasang, kenapa nggak nyoba Castel aja, kan seperti itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya lihat memang ada niat dari Bojan Hodak untuk menggunakan striker itu yang lebih mobile untuk merusak struktur pertahanannya dari Arema FC. Dan itu sebenarnya terlihat di awal-awal pertandingan. Peluang pertama dari Persib Bandung gitu ya, Persib melakukan progresi dengan cepat, bola diberikan kepada Berginho gitu ya, Berginho melakukan dribble ke depan dan dia memberikan kepada Andrew Yung gitu. Berginho-nya melakukan decoy-run yang membuat salah satu back itu terpancing mengikuti gerak Berginho gitu ya, sehingga Andrew Yung-nya bisa melakukan pergerakan di depan kotak penalti dan mendapatkan ruang tembak yang pas. Sayang memang berhasil ditepis oleh Lucas Frigeri gitu. Di babak pertama sebenarnya Persib Bandung itu menyerang dengan sangat baik gitu ya. Pada saat menyerang itu Persib banyak melakukan eksploitasi ruang karena apalagi ya Arema bermain dengan 5-4-1 gitu ya. Sedangkan Persib sendiri pada saat menyerang seperti biasa gitu ya, dia menggunakan skema 3-1-6, sehingga sebenarnya di area penyerangan itu Persib sudah ngasih banyak pemain gitu ya. Nah sedangkan Arema sendiri gitu ya, di tengahnya kan cuman ada Arkan Fikri dan juga Matius Blade. Nah itu yang
dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Di babak pertama itu Persib banyak melakukan rotasi posisi, banyak melakukan eksploitasi ruang gitu ya, sehingga sebenarnya secara peluang Persib itu dapat peluang-peluang dengan nilai XG yang cukup tinggi gitu. Lalu di babak pertama juga Persib terbantu oleh Aremanya nih yang secara struktur tidak terlalu kompak, dan kelihatan juga Arema masih bisa dipancing untuk melakukan pressing gitu. Seperti contohnya di ilustrasi ini, bagaimana Franka terpancing untuk melakukan pressing kepada Federico Barba, padahal Barbanya masih ada di area Persib nih. Hal itu yang menyebabkan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Persib, sehingga Persib bisa progresi. Tomahayenya dapat bola di antar lininya Arema gitu ya, dan dia bisa mengkreasikan peluang. Terbantu juga sama pergerakan dari Lucho gitu ya, yang dia berada di zona 14, dan itu yang langsung menarik dua pemain Arema, ada Betinho dan juga Hansa Muyama. Hal itu yang dimanfaatkan oleh Tom Hai untuk bisa memberikan umpan kepada William Barros. Lalu ini juga ilustrasi untuk peluang lain, terlihat bagaimana Arkan Fikri terpancing untuk melakukan pressing terhadap Lucho gitu ya. Dan Lucho memberikan bola kepada Berginho yang stay di kelebaran, dan itu membuat bek kirinya Arema, Alvarizi, menjaga Berginho gitu ya. Dan di half space-nya Frans Putros juga melakukan lari yang menarik satu pemain Arema. Hal itu menyebabkan ada posisi kosong di antar lini dari Tom Haye gitu ya, dan itu berhasil diberikan umpan oleh Berginho. Tom Haye dapat bola, ada space untuk bisa mengkreasikan peluang, namun sayang final pass-nya berhasil diantisipasi oleh pemain Arema. Lalu ada juga peluang dari Mark Klok yang lagi-lagi dengan pergerakan teman satu tim gitu ya, yang memancing para bek Arema untuk keluar dari posisinya, sehingga ada celah di antar lini yang bisa dimanfaatkan kali ini oleh Mark Klok gitu ya, dapat ruang tembak yang sangat enak di kotak penalti gitu ya, tapi sayang eksekusinya masih kurang baik gitu ya. Sampai akhirnya di babak pertama itu Persib dapat peluang yang paling emas, itu adalah dari William Barros gitu ya. Memang kalau membahas peluang William Barros itu kita fokusnya wah William Barros di depan gawang aja kok nggak gol gitu ya, itu betul. Tapi kalau kita lihat secara prosesnya, itu juga terjadi karena memang rotasi pergerakan dari para pemain Persib yang membuat ada celah di half space sebelah kiri gitu ya, dan itu diisi oleh Berginho-nya akhirnya melakukan eksekusi, bola rebound diambil oleh William Barros gitu ya, tapi lagi-lagi refleks dari Lucas Frigeri berhasil menggagalkan peluangnya William Barros. Lagi-lagi memang William Barros seperti belum rezekinya gitu ya untuk mencetak gol. Di satu sisi memang finishing dia harus terus dikritisi, harus terus diperbaiki gitu ya. Tapi di sisi lain kalau saya lihat William Barros pintar juga mencari peluang, mencari posisi untuk bisa mendapatkan peluang. Praktis di pertandingan kali ini cukup komplit nih sebenarnya peluang dari William Barros gitu ya. Dia dapat peluang dari tendangan di luar kotak penalti karena positioning dia di half space bisa lolos dari penjagaan pemain gitu ya. Dia juga bisa dapat dari bola rebound yang tadi gitu. Itu artinya bagaimana dia bisa membaca nih bola muntahnya akan kemana gitu ya. Dan dia juga dapat dari sundulan, yang artinya secara duel udara juga dia bisa dibilang cukup bagus gitu ya. Cuma memang ya itu tadi, finishingnya, eksekusinya masih harus terus di-upgrade gitu ya. Tapi untuk penciptaan peluang udah oke banget nih William Barros gitu ya. Untuk Arema sendiri bagaimana? Ya seperti di video preview lagi-lagi dijelaskan ya. Dia akan melakukan defense dulu, bertahan dengan low block gitu ya, lalu melakukan serangan balik. Tujuan utamanya tetap Gabi gitu ya, tapi di sini juga Gabi nggak dapat banyak peluang dari hasil dia melakukan dribble 1v1 untuk eksekusi gitu ya. Justru peluangnya Arema yang bisa dibilang berbahaya dua kali itu adalah dari progressive carries-nya pemain Arema, yaitu dari Arkan Fikri yang pertama gitu ya, dan yang kedua adalah dari Julian Guevara backnya gitu ya, yang melakukan progressive carries dari belakang. Dan emang beberapa kali untuk Persib Bandung gitu ya menjadi PR tersendiri ketika lawan melakukan build up-nya itu back yang melakukan dribble gitu ya. Di beberapa pertandingan sebelumnya yang saya ingat itu pada saat melawan PSM, Neto Suarez juga melakukan itu. Pada saat lawan Persita gitu ya, back juga melakukan itu. Karena memang Persib itu kan dalam penjagaan melakukan man-to-man marking, sehingga itu menutup jalur umpan. Jadi lawan untuk build up melalui passing sebenarnya sulit karena Persib akan langsung melakukan pressing. Tapi ketika ada center back lawan gitu atau siapapun lah ya yang melakukan dribble, justru itu yang kadang membingungkan untuk para pemain Persib gitu ya. Karena kalau dia mengejar si pembawa bola, pemain yang di markingnya akan lepas gitu ya. Tapi kalau dibiarkan terus ya yang bawa bola ini bisa terus maju ke depan gitu. Dan itu yang terjadi di pertandingan melawan Arema kemarin, di mana menurut saya serangan berbahayanya Arema itu ya dari dua dribble ini gitu ya, yang pada akhirnya ini juga karena eksekusi dari pemain Arema gitu ya, baik final pass maupun
eksekusi peluangnya tidak menjadikan Arema mendapatkan shot on target dari dua peluang tersebut. Nah, ketika babak kedua pertandingan berubah. Kalau saya lihat Arema 100% fokus ke bertahan, karena mungkin Arema juga berhitung gitu ya. Kalau dia mau memaksakan mencari gol untuk mendapatkan 3 poin gitu ya, resikonya adalah secara pertahanan pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Dan di babak pertama bisa dibilang Arema cukup beruntung tidak kebobolan gitu ya. Persib peluangnya banyak, secara kualitas pun bagus gitu ya peluangnya, tapi tidak ada gol gitu. Nah, mungkin Arema berhitung di situ, mereka mikir ya udahlah kita paksakan untuk bisa dapat 1 poin. Akhirnya Arema bertahan secara total gitu ya. Bahkan seringkali Arema bertahan dengan 9 pemain gitu. Seperti terlihat di telestrasi ini gitu ya. Pada saat Gabinya ketinggalan di depan, Vinicius mengisi posisi Gabi untuk ikut bertahan. Arema bertahan tetap sama gitu ya dengan skema 5-4-1, tapi biasanya sayapnya baik Franka maupun Gabi itu masih rada gantung ke depan gitu. Nah, ini tuh enggak, dia fokus di belakang. Jadi secara jarak antar lini, jarak antar pemain benar-benar ketutup nih untuk para pemain Persib. Di telestrasi ini kelihatan ya ada William Barros yang mencoba berdiri di antara lini. Itu pun udah siap untuk di pressing sama Hansa Muyama ketika bola diberikan kepada William Barros. Sehingga memang untuk para pemain Persib sangat sulit untuk melakukan umpan yang sifatnya progresi, umpan yang membelah lini dari Arema FC gitu ya. Sehingga lebih banyak bola memang disirkulasikan, dan pada akhirnya ada celah yang bisa dimanfaatkan itu adalah di sisi sayap yang ujungnya Persib melakukan crossing, dan tentunya mudah buat Arema untuk menghalaunya gitu ya, karena ada banyak pemain lah di kotak penalti gitu dengan kualitas duel udaranya juga yang cukup bagus. Selain itu Arema sendiri udah nggak bisa dipancing untuk melakukan pressing gitu. Seperti kita ketahui ya, Barba itu biasanya memang dia kayak menggoda lawan lah untuk bisa melakukan pressing. Kadang dia mendribble dengan lambat gitu ya, bahkan kadang dia melakukan stop bola gitu. Nah, di pertandingan ini pun dilakukan seperti itu dan Aremanya tidak terpancing. Benar-benar Arema itu menunggu dengan struktur yang rapat di lini pertahanannya mereka gitu. Hal itu yang membuat lagi-lagi Persib lagi-lagi harus melakukan sirkulasi bola gitu, dan ditambah lagi memang dari sisi Persibnya tidak seperti di babak pertama. Bagaimana di babak pertama itu rotasi posisi, eksploitasi ruangnya itu tercipta. Di babak kedua justru menurun. Di momen ini juga kelihatan gitu ya, ketika Luconya di pressing, sebenarnya ada area yang ditinggalkan oleh Arkan Fikri, tapi itu tidak diisi oleh para pemain Persib gitu. Di sini kelihatan sebenarnya posisi itu tuh bisa diisi oleh Andrew Jung yang drop ke tengah, atau bisa juga oleh Tom Haye yang di sini tidak terjaga gitu ya, karena kalau kita lihat Luconya sih di man marking dengan Matheus Blade gitu ya. Keunggulan jumlah pemain Persib di tengah gitu ya, 3 lawan 2 gitu ya, itu tidak dimanfaatkan karena posisinya Tom Haye secara vertikal lane-nya gitu ya, itu bertabrakan sama William Barros. Di half space kiri itu udah ada William Barros gitu. Jadi salah satu lah antara Tom Haye atau William Barros harusnya bisa mengisi ke tengah, atau di sini yang kosong itu adalah half space kanan gitu ya. Nah, itu yang tidak dilakukan sehingga Persib tidak bisa melakukan progresi gitu. Sehingga karena tidak ada pemain di situ, lagi-lagi disirkulasikan, bolanya dikembalikan lagi ke belakang. Telestrasi ini juga menunjukkan bagaimana dalam situasi Persib megang bola gitu ya di sayap kiri, di sebelah kiri gitu ya, di area itu Persib kalah jumlah 2 lawan 3. Persib menang jumlahnya itu malah di tengah gitu ya, 2 lawan 1, padahal Persib sedang tidak menyerang di area itu gitu. Jadi sebenarnya agak mubazir melakukan overload, melakukan unggul jumlah di area itu gitu. Alangkah lebih baik salah satu antara Adam Alis ataupun Tom Haye mengisi area half space sebelah kiri gitu ya. Sehingga di situ posisinya jadi 3 lawan 3, dan itu pun Persib lebih leluasa dalam melakukan kombinasi umpan. Nah, di sini karena kalah jumlah gitu ya, Beckham dan Eliano melawan 3 pemain Arema, pada akhirnya tidak bisa juga gitu dilakukan progresi melalui area itu gitu ya, karena jalur umpan untuk Eliano-nya ketutup. Pada akhirnya ya Beckham-nya harus mundur lagi ke belakang, sirkulasi lagi bolanya gitu. Lalu selain rotasi posisi yang tidak berjalan seperti babak pertama, Persib juga di babak kedua lambat dalam melakukan progresi. Karena bisa dibilang sebenarnya ya, Arema juga dalam melakukan transisi bertahan nggak cepat-cepat banget juga sebenarnya. Tapi karena Persibnya lambat dalam progresi, sehingga Aremanya punya waktu yang banyak gitu untuk segera kembali ke defense-nya yang compact itu gitu. Nah, di momen ini kelihatan ketika Mark Locke-nya udah bawa bola gitu ya, dia melakukan dribbling ke depan untuk meningkatkan tempo gitu ya. Tapi tidak ada pemain Persib yang mengisi ruang di antar lininya Arema gitu, sehingga Kloknya nggak bisa ngirim bola ke situ gitu ya, karena nggak ada pemain yang di situ. Padahal ya lagi-lagi area itu tuh bisa diisi oleh
para pemain yang ada di tengah ataupun Andujungnya yang bisa drop ke tengah untuk meminta bola gitu. Tapi karena tidak ada pemain yang bisa diumpan gitu ya, ya akhirnya clocknya harus delay lagi gitu ya. Karena delay itu Aremanya udah kembali ke shape 5-4-1 yang compact antar lini, antar pemain jaraknya sangat rapat gitu ya. Sehingga Persib nggak bisa membongkar melalui tengah, akhirnya lagi-lagi harus melalui sayap gitu. Tercatat memang di babak kedua ini gitu ya, karena pengaruh dari Aremanya yang fokus 100% bertahan gitu ya, dengan compact, dengan tidak tergoda untuk melakukan pressing, ditambah Persibnya juga yang secara eksploitasi ruangnya menurun, secara progresinya juga lambat gitu ya. Praktis bisa dibilang hanya ada 2 kelengahan dari Arema yang bisa membuat Persib itu mendapatkan peluang yang cukup terbuka sebenarnya. Yang sayangnya dua-duanya itu nggak bisa dimanfaatkan oleh Persib gitu ya. Dan yang menariknya adalah 2 momen tersebut diawali dari Betinho yang tertarik dari posisinya gitu ya. Jadi Betinho yang memang dia sebagai central center back gitu ya dari skema 3 backnya Arema, dia ketarik untuk mengambil bola dan berhasil dilewati. Begitu Betinho yang dilewati, pertahanan Arema terbuka. Momen pertama adalah ketika ada salah paham ya antara Dalberto dan Arkan Fikri yang menyebabkan Arema kehilangan bola. Bola berhasil diambil oleh Tom Hai gitu ya. Tom Hai melewati Betinho gitu ya, dan pada akhirnya dia punya 2 opsi nih, Berginho dan juga Andruyung gitu ya. Dan itu sebenarnya terbuka, pertahanannya Arema sangat terbuka gitu ya. Jarak antar pemainnya juga ada ruang lah untuk diberikan umpan. Namun sayang final pass-nya Tom Hai kurang maksimal lah gitu ya, sehingga peluang emas tersebut hilang tanpa eksekusi. Dan yang kelengahan kedua adalah ketika pada fase transisi menyerang juga gitu ya, Julio Cesar membuang bola ke depan dan itu berhasil ditahan oleh Andruyung, diberikan kepada Sergio Castel gitu ya. Betinho yang terpancing nih, mungkin dia kira bisa nih saya ambil gitu ya, dan berhasil dilewati oleh Sergio Castel. Bola diambil oleh Andruyung, diberikan kepada Beckham, dan ya lagi-lagi Beckham gagal mengeksekusi peluang yang sudah cukup terbuka gitu ya. Mungkin bisa dibilang itu peluang terbaiknya Persib di babak kedua, yang sayang lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung gitu ya. Sehingga dengan kombinasi kuatnya pertahanan Arema gitu ya, dan juga ada penurunan dari skema penyerangannya Persib di babak kedua, menyebabkan skor akhir 0-0. Persib hanya mendapatkan 1 poin. Lagi-lagi kehilangan poin untuk 2 pertandingan berturut-turut gitu ya. Rekor kandang 100% pun hilang gitu. Memang kalau kita lihat pertandingan kemarin itu terasa tidak adil untuk Persib Bandung. Kenapa? Karena secara statistik Persib berhasil menciptakan 29 tendangan, di mana 12-nya itu on target gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, kombinasi dari tidak klinisnya para pemain Persib dan juga ketangguhan dari Lucas Frigeri yang berarti dia menciptakan 12 saves gitu ya, menyebabkan Persib hanya dapat 1 poin. Kalau kita ngomong secara performa gitu ya, kalau dibilang kurang kreatif sebenarnya enggak juga. Kalau kita bandingkan sama pertandingan melawan Dewa sebelumnya gitu ya, Dewa yang bermain dengan 10 pemain, Persib hanya menciptakan 10 tendangan dan 4 on target gitu. Nah di pertandingan kali ini dengan Arema yang bertahan dengan 9 bahkan 10 pemain gitu ya, dia melakukan pertahanan, Persib bisa menciptakan 29 tendangan dan 12 yang on target gitu. Itu artinya sebenarnya penyerangan Persib pun bisa gitu ya. Serapat apapun pertahanan Arema, ada peluang yang bisa diciptakan oleh Persib Bandung gitu ya. Walaupun mungkin secara XG ada penurunan nih antara babak pertama dan babak kedua. Babak pertama mungkin peluang-peluang yang XG-nya tinggi lebih banyak ketimbang babak kedua. Ya sayangnya saya nggak bisa menampilkan data XG-nya ya, karena dari SofaScore-nya belum muncul nih datanya gitu. Tapi ya itu memang hal seperti ini tuh terkadang terjadi dan memang harus diterima. Jadi sebuah pertandingan yang benar-benar Persib itu mendominasi total gitu ya. Di sisi lain Aremanya itu bisa dibilang nggak ada shots on target. Kemarin tuh sekilas kalau dari statistiknya LIB itu kalau nggak salah Arema cuma 1 shots on target gitu. Shots on target itu dari Salim Ohorela, itu pun tendangan mendatar gitu ya, yang dengan mudah ditangkap oleh Fitrah Maulana. Jadi ya terasa tidak adil lagi gitu ya. Kalau kita tadi lihat sekilas pertandingannya Borneo melawan Semen Padang, Borneo walaupun menang 3-0 gitu ya, seolah-olah mendominasi, tapi ada loh peluang dari Semen Padang itu yang berbahaya, baik itu yang di saves oleh Nadeo gitu ya, atau yang eksekusi Guillermo gitu ya. Ada yang sundulan udah umpannya udah pas gitu ya, dia menyundul dengan tidak terkawal tapi masih melenceng gitu ya. Memang terasa tidak adil, sedangkan Persib yang 29 tendangan, 12 shots on target gitu ya, tapi tidak ada yang jadi gol satu pun gitu ya. Tapi ya itulah sepak bola, dan di momen kali ini benar-benar diuji mentalnya Persib. Masih di puncak klasemen gitu ya, walaupun skornya sama karena head to headnya menang, tapi udah
bener-bener nggak bisa lagi kehilangan poin karena poinnya udah sama gitu ya. Apalagi kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir ke depan nih gitu ya. Ini saya pernah bikin di satu video yang judulnya prediksi juara gitu ya. Di situ prediksi juaranya Persib masih 63% gitu ya. Kalau sekarang saya belum hitung ulang karena ya perlu dihitung lah ya gitu. Tapi saya ambil prediksi saya waktu bikin video ini gitu ya. Di 5 pertandingan terakhir itu memang Persib yang pasti kepikiran gitu ya. Persib akan menghadapi Bayangkara away dan juga Persija away. Di 2 pertandingan ini memang secara data yang ada gitu ya, berdasarkan simulasi yang saya buat, Persib kemungkinan hilang poinnya sangat tinggi di situ gitu. Sedangkan untuk Borneo, prediksi kehilangannya poin itu hanya pada saat melawan Persik aja di pertandingan berikutnya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau dibilang jadwal Persib lebih sulit ketimbang Borneo FC, itu betul. Tapi kalau kita lihat jadwalnya Borneo juga, dia masih akan menghadapi away ke Bali United dan juga away ke Persijap Jepara gitu ya. Yang kalau lihat tren permainan dua tim ini di beberapa pertandingan terakhir gitu ya, Persijap mungkin udah kalau nggak salah udah 8 pertandingan tidak terkalahkan. Bali United juga ketika sekarang TPI Cidanya udah nyetel sama permainannya Bali United gitu ya, membuat Bali United itu sekarang jadi tim yang cukup berbahaya juga. Ini pada saat saya melakukan prediksi ini adalah pada saat Persijap dan Bali Unitednya juga secara performa tidak terlalu bagus gitu ya. Mungkin ini juga akan jadi perubahan, nggak tahu ini juga cuma buat menenangkan diri saya sendiri gitu ya. Tapi kalau saya lihat betul Persib Bandung secara jadwal, secara di atas kertas gitu ya, akan kesulitan ketika melawan Bayangkara, ketika melawan Persija gitu ya. Tapi kalau kita lihat tren permainan Bayangkara dan Persija di beberapa pertandingan terakhir juga cukup menurun gitu. Jadi semua kemungkinan itu masih ada, walaupun memang lagi-lagi karena kesalahannya sendiri gitu ya. Persib Bandung melepaskan privilege yang dia dapat gitu ya. Privilege 4 poin dari Borneo dilepaskan begitu saja dari 2 pertandingan berturut-turut karena Persib gagal mendapatkan angka penuh gitu. Oke, jadi memang di saat-saat seperti ini harus saling support gitu ya. Justru jangan saling mencela, jangan saling mencemooh gitu ya, jangan saling mendemotivasi gitu ya. Bagian evaluasi, bagian perbaikan finishing maupun skema permainan itu jatahnya pelatih dan pemain. Sebagai bobotoh, jatah kita adalah mendoakan dan mensupport gitu ya. Mengkritik boleh, tapi jangan sampai membuli gitu ya, atau justru membuat pemain semakin tertekan gitu ya. Ya walaupun sebagai pemain profesional pasti sering ya ada di posisi seperti ini. Memang dalam posisi namanya posisi dikejar itu pressure-nya lebih tinggi gitu ya. Dan kalau saya pribadi masih cukup yakin gitu ya Persib akan juara di akhir musim gitu ya, karena memang untuk bisa menciptakan sejarah hat-trick itu pasti banyak tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya ya momen seperti ini gitu. Momen ketika sudah unggul di depan, ternyata terkejar dan bahkan poinnya sekarang bisa disamakan. Kita lihat aja sesuai apa yang sudah saya duga di awal gitu ya. Persib itu juaranya itu nggak akan winning streak gitu. Pasti akan ada masa di mana Persibnya hilang poin, akan ada masa di mana Persijanya hilang poin, akan ada masa di mana Borneo-nya hilang poin. Persija sudah hilang poin, Persib sudah hilang poin. Memang Borneo nih yang terlihat semakin stabil gitu ya di beberapa pertandingan terakhir. Tapi saya yakin ada momen juga di mana ketika Borneo-nya itu hilang poin, dan mudah-mudahan Persib Bandungnya udah nggak ada lagi hilang poin di pertandingan berikutnya, atau kalaupun Persib ada hilang poinnya tidak sebanyak kehilangan poinnya Borneo. Oke, itu aja untuk video kali ini. Bagaimana teman-teman bobotoh, apakah masih yakin Persib juara atau udah mulai goyah nih? Silahkan drop komen teman-teman di kolom komentar, nanti kita diskusi. Terima kasih.